Syekh Ahmad Khatib itu sebenarnya adalah guru dari para ulama di Nusantara. Ahmad Khatib seorang ulama yang bereputasi internasional, namun tidak dikenal di negerinya sendiri. Nah, itu saya kira menjadi kata kunci mengapa upaya penelitian, riset lebih lanjut tentang Syekh Ahmad Khatib Sambas itu niscaya dilakukan. Syekh Ahmad Khatib itu sebenarnya adalah guru dari para ulama di Nusantara. Beliau juga adalah guru yang saya sebut sebagai orang yang berkiprah di pentas global, yang memiliki murid-murid yang tersebar di Asia Tenggara. Nah, cuman paradoksnya Syekh Ahmad Khatib yang memiliki reputasi internasional seperti itu, di tanah kelahirannya justru beliau tidak terlalu banyak dikenal. Nah, ini yang saya sebut sebagai paradoks. Di dunia internasional dikenal, tetapi justru di tanah kelahirannya hampir tidak pernah terkenal, tidak bahkan terasing. Ya, itu yang saya sebut sebagai. Hal ini dibuktikan ketika kami melakukan penelitian di tahun 2003 ya, di mana kami coba menelusuri sejarah dari Ahmad Khatib di Kabupaten Sambas. Nah, ketika kami wawancara ke beberapa kalangan masyarakat, justru terasa asing siapa Ahmad Khatib itu. Jadi nama besar ini terasa asing di telinga mereka. Nah, sehingga kami akhirnya pada tahun 2003 itu menerbitkan sebuah buku hasil penelitian kami. Nah, ini judul bukunya ya, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas 1875-1875. Nah, ini adalah karya dari karya kami tentang Syekh Ahmad Khatib yang kemudian coba membuka mata masyarakat tentang ketokohan dari Ahmad Khatib Sambas itu. Nah, Ahmad Khatib adalah seorang ulama yang dilahirkan di Kampung Asam. Kampung Asam sekarang itu namanya Kampung Dagang Timur pada tahun 1217 Hijriah. Yang kalau kita konversi ke tahun Masehi sekitar tahun 1803. Ayah beliau adalah Abdul Ghaffar bin Muhammad bin Jalaluddin. Nah, jadi kalau nama lengkapnya Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar bin Muhammad bin Jalaluddin. Tentunya yang pertama, Ahmad Khatib memperoleh pendidikan awal itu dari orang tuanya. Nah, kebetulan hasil penelusuran kami di dalam penelitian di tahun 2003 itu menunjukkan bahwa beliau rupanya juga diasuh oleh paman beliau yang terkenal sebagai orang alim yang bernama Syekh Rahmat bin Abdullah. Nah, dari orang tua dan pamannya inilah Ahmad Khatib mendapatkan pendidikan awal dalam hal agama, terutama dalam baca Al-Quran, tentang etika atau adab-adab Islami, sampai kepada pelajaran tentang ibadah-ibadah pokok dalam Islam. Jadi dua orang inilah yang mengajarkan Ahmad Khatib untuk pertama kalinya dalam hal pendidikan agama ketika beliau di Sambas.
pada masa lalu ya, tempat atau pusat-pusat belajar itu kan masih sangat terbatas. Jadi belum ada lembaga pendidikan yang formal atau pengajian-pengajian belum banyak, apalagi untuk kasus di Kabupaten Sambas atau di Kerajaan Sambas di masa beliau itu lahir. Nah, oleh itu paman dan orang tua beliau mendorong Ahmad Khatib ini untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalau dilihat dari rute ya, perjalanan haji beliau itu, beliau pertama kali memanfaatkan jaringan perdagangan dari Pelabuhan Sambas ya. Jadi Pelabuhan Sambas, kemudian mampir di Pelabuhan Singapura ya. Nah, setelah dari Singapura itu nanti singgah di Pelabuhan Aceh ya, sebagai pelabuhan terakhir di Nusantara. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke Gujarat, India. Nah, singgah di situ. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Hadramaut ya, Yaman. Nah, setelah dari Hadramaut, Yaman itu melanjutkan perjalanan ke Jeddah ya, Pelabuhan Jeddah. Ketika sampai di Jeddah, beliau melanjutkan perjalanan darat ya, dari Jeddah ke kota suci Makkah. Jadi zaman itu ya, perjalanan haji itu memang menggunakan kapal layar gitu ya, penisi dan atau apalah namanya kapal itu. Yang jelas kapal uap belum ditemukan di zaman itu, di tahun-tahun ketika Ahmad Khatib ini melakukan ibadah haji. Ketika beliau sampai di Makkah, menurut penelusuran yang kami lakukan, beliau itu berguru dulu kepada guru-guru atau ulama-ulama yang berasal dari Nusantara. Nah, salah satu gurunya yang berasal dari kalangan Melayu atau dari Nusantara itu adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, seorang ulama dari Patani, Thailand Selatan. Patani. Nah, makanya gelarnya di belakang Al-Fatwani. Al-Fatwani. Nah, dari guru inilah beliau kemudian nanti ditunjukkan oleh oleh Daud Al-Fatani ini kepada guru-guru yang lain ya. Salah satunya juga kepada guru-guru Arab. Ada Syekh Abdul Hafiz Al-Ajami, ada Syekh Ahmad Marzuki, ada Syekh Samsudin. Nah, itu adalah tokoh-tokoh ulama yang Ahmad Khatib belajar kepada mereka ya, setelah berguru dulu kepada ulama-ulama Nusantara yang berada di Makkah. Nah, begitu ini. Ya, jadi yang pertama murid yang punya nama besar ya, yang belajar langsung kepada Ahmad Khatib itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Nah, Syekh Abdul Karim Banten inilah yang menjadi wakil, kira-kira begitu, menjadi wakil Syekh Ahmad Khatib di Nusantara. Jadi wakil beliau di Nusantara, di Asia Tenggara itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Nah, pada tahun 1888, Syekh Abdul Karim Banten ini sempat menjadi aktor, kira-kira ya, aktor atau pelaku utama perlawanan petani ya, melawan penjajah pada waktu itu. Nah, ini sudah dibukukan menjadi karya sejarah yang luar biasa oleh Sartono Kartodirjo ya. Jadi perlawanan petani atau pemberontakan petani 1888. Ini tokoh pertama ya, murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, yang kedua adalah Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten. Karyanya kan luar biasa juga itu. Nah, itu juga adalah murid dari Ahmad Khatib Sambas. Kemudian ada lagi namanya Ismail bin Abdurrahim Al-Bali. Nah, ini dari namanya sudah kita tahu, itu berasal dari Bali. Nah, beliau inilah yang menyalin ya, atau menuliskan ya, pemikiran-pemikiran dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi sebuah kitab yang dinamakan Fathul Arifin, yang nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Nah, itu kemudian ada tokoh yang dari Kedah umpamanya ya, dari Kedah. Kemudian ada tokoh dari Kelantan ya, Zainal Abidin Kelantan. Kemudian ada Abdul Latif Sarawak ya, Syekh Muhammad Yasin Kedah tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, kemudian di di Kalimantan Barat itu umpamanya ada namanya Syekh Muhammad Sa'ad Selakau, Syekh Nurdin Tekarang. Nah, itu adalah murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib ketika beliau berada di Makkah. Jadi murid beliau inilah yang kemudian melanjutkan ajaran pemikiran dari Ahmad Khatib ya, ketika mereka pulang ke kampung halaman masing-masing.
Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pamannya ini karya yang monumental. Menurut kami sudah jauh penelusuran yang kami lakukan ya. Ini adalah kitab Fathul Arifin ya. Nama kitabnya Fathul Arifin. Ini ditulis atau dicetak tahun 1317. Kalau dikonversi ke tahun Masehi sekitar tahun 1899. Nah, ini naskah yang pertama ya. Kemudian kitab yang sama juga ya, Fathul Arifin, tapi diterbitkan di tahun 1320 Hijriah, yang kalau dimasehikan menjadi tahun 1902. Nah, ini karya Ahmad Khatib juga, tapi diterbitkan di edisi yang berbeda. Nah, kemudian di tahun 1329 Hijriah juga dicetak lagi karya beliau dengan judul yang sama, Fathul Arifin. Jadi kalau dikonversikan ke Masehi itu sekitar tahun 1911. Nah, kemudian ada satu edisi lagi ya, namanya kitabnya tetap sama, Fathul Arifin. Ini diterbitkan di Beirut, di Egypt, Kairo, Mesir. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Apa kata saja, Bu? Ya. Ahmad Khatib seorang ulama yang bereputasi internasional, namun tidak dikenal di negerinya sendiri. Nah, itu saya kira menjadi kata kunci mengapa upaya penelitian, ya, riset lebih lanjut tentang Syekh Ahmad Khatib Syahbaz itu niscaya dilakukan.